Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Asmi selaku Master of Ceremony di acara Seminar Nasional dan Call for Papers IKT 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Rektor Universitas Teknologi Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Suradika MPD, Bapak Ibu Pimpinan dan Sivitas Akademika, para narasumber yang kami banggakan, serta seluruh peserta Seminar Nasional dan Call for Papers IKT 6 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Talita dan saya selaku moderator yang akan memandu jalannya sesi seminar nasional pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, setelah kita semua menyimak keynote speech dari Dr. Fajar yang memberikan wawasan mengenai pentingnya integrasi teknologi cerdas dan inovasi sosial, selanjutnya kita akan memasuki sesi seminar nasional dengan menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa. Adapun narasumber yang pertama adalah Insinyur Ono Purbo MN PhD yang akan menyampaikan materi dengan tema Artificial Intelligence atau AI sebagai instrumen inovasi sosial berbasis kebutuhan bangsa. Lalu dilanjutkan oleh pembicara kedua yaitu Dr. Sulistiawati SE MSc dengan tema wakaf dalam pembangunan, dan pembicara ketiga adalah Dr. Suhaji Lestiadi ME yang akan menyampaikan materi dengan tema upaya Muhammadiyah untuk mendorong negara keluar dari jebakan middle income trap. Untuk tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke penyampaian materi dari narasumber pertama, yaitu adalah Insinyur Ono Purbo PhD. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi oleh beliau, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil beliau. Insinyur Ono Purbo, PhD merupakan pakar teknologi informasi Indonesia yang dikenal sebagai pelopor pengembangan internet berbasis komunitas. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung, serta magister dan doktor di University of Waterloo, Kanada. Beliau pernah menjadi dosen di Institut Teknologi Bandung, serta aktif sebagai konsultan dan penggiat teknologi informasi. Kontribusi besarnya antara lain adalah pengembangan RT/RW-Net, serta mendorong penggunaan open source di Indonesia. Selain itu, beliau juga aktif sebagai penulis dan pembicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Bapak Ono sudah hadir di tengah-tengah kita, izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ono, bagaimana kabarnya? Terima kasih, selamat pagi, waalaikumsalam. Semoga semua sehat. Alhamdulillah di sini sehat. Saya pikir saya nomor 2, digeser jadi nomor satu Iya, ya nggak masalah digeser jadi sih. nomor satu. Tadi kaget juga, alah. Iya Pak, betul. Ada penyesuaian, jadi bergeser menjadi pembicara pertama seperti itu Pak. Aduh, ya udah nggak apa-apa sih. Baik, baik. Terima kasih Pak Ono. Selanjutnya Pak Ono akan menyampaikan materi dengan tema AI sebagai instrumen inovasi sosial berbasis kebutuhan bangsa. Kepada Bapak Ono, kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih yang terhormat Pak Rektor dan jajarannya, teman-teman dosen di UTM dan kampus-kampus Muhammadiyah di Indonesia juga, dan teman-teman peserta semuanya. Saya langsung share screen aja ya. Masih di disable. Punten, host. Tolong dibuka izin. Masih disable, belum bisa share screen ini teh. Boleh share screen nggak saya? Masih belum bisa share screen. Sambil nunggu. Terganggu panitia. Iya. Oh, udah bisa. Oke, saya coba share screen ya. Oke. Punten Bu Talita, saya di chat aja kalau waktunya tinggal berapa menitnya. Buat teman-teman yang lain kalau ada komentar pertanyaan silakan tulis di chat supaya saya bisa langsung bereaksi juga. Saya cuma punya waktu sekitar 30-40 menit aja, jadi agak seru ini ceritanya. Tapi materi bisa, bentar, clear layar. Eh, Sorry, salah folder. Oke. Ini materi-materinya bisa di-download, ini free, bentuknya buku, bukan slide.
Jadi saya bentuknya buku bukan slide, dan ini nanti ini saya posting aja di chat ya. Silakan ambil di chat nanti materi-materinya. Terutama yang di atas ini s.id/free OWP ebooks, ini buku AI-nya banyak sekali. Kalau mau ikut kuliahnya ada di Open Course ITTS ACD, kalau buku-buku yang lain ada di Intech Press ITTS ACD, banyak yang free-nya juga. Kemudian kalau yang open course, LMS Ono Center, Tangsel Belajar itu e-learningnya, ini free semua. Oke, saya kasih icip-icip sedikit. Ini kalau di bawah ini kontak-kontak saya ya. Ada email, ada Twitter, ada YouTube, bisa dilihat di situ. Nah, sekarang saya akan masuk ke uh, Intech Press dulu lah. Uh, Kami kampus ITTS agak ngaco sedikit sih sebetulnya. Jadi kita concern soal AI buat bangsa Indonesia. Kebanyakan orang-orang ngomongnya make AI untuk apa, make AI untuk apa. Iya, nggak masalah juga sih. Cuman dengan seperti itu kita jadi tergantung AI yang ada di luar. Akibatnya kita bikin buku gratis, silahkan dipakai untuk belajar di sini. Buku ini AI untuk SD, SMP, SMA, SMK. Oke, wah ini kayaknya banyak yang ngehit langsung. Langsung lemot kia, aduh, ayo. Aduh, ya. Oh ini dia udah. Ini ada buku AI gratis. Ini tulisnya SMP, SMA, SMK doang. Ini padahal dari SD ada ya. Jadi ada yang buat SMK, SMA, SMP sampai SD. Termasuk ada yang buat guru. Ini buku-bukunya bukan cara memakai AI sama coding. Ini bukunya adalah bagaimana cara membuat AI itu sendiri. Jadi ini buku membuat AI, tapi levelnya sederhana karena buat anak SD, SMP, SMA, SMK. Yang SMK agak berat, karena itu ada jurusan TKJ dan sebagainya. Jadi agak berat yang SMK-nya, tapi yang SMA udah mulai bisa dipakai untuk di universitas segala macam sih sebetulnya. Ini saya copy paste ya, URL-nya, silahkan diambil bukunya. Free. Bayarnya gampang lah. Tolong nanti habis sholat tolong doain supaya amal ibadahnya diterima dan dilipat gandakan. Ya gitu aja lah, bayarnya gampang. Itu buku di sini. Selain itu, ini ada buku juga s.id/free OWP ebooks. Ini kebanyakan bukunya AI, kebanyakan buku di sini AI semua nih. Ini buat AI sendiri dengan open source, terus ada AI untuk investasi saham, macam-macam lah. Ini buku AI-nya banyak sekali. Nah, ini tadi saya tulis lagi ya, s.id/free eh, free OWP ebooks. Silahkan diambil di situ. Di atas sini ada buku AI. Nah, ini tadi buku yang tadi sebetulnya ada di sini juga sih. Buku AI SD, SMP, SMA, SMK itu ada di sini. Totalnya ada 23 buku sih. Jadi SD kelas 5 semester 1 2, ini kelas 6 semester 1 2 dan sebagainya, total 23 buku free. Oke, mudah-mudahan bisa dipakai di sekolah-sekolah di Muhammadiyah. Ini bukan kampus ya. Ini SD, SMA, SMK. Silahkan dipakai di sini karena kita berharap bangsa ini bisa lebih dihormatin di kawasan Asia Pasifik inilah ya. Soalnya kita kan kesannya kayak bangsa yang ada di bawah, di belakang doang gitu ya, tertinggal. Jadi saya agak sakit hati sedikit nih. Jadi ini tolong dipakai. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi kita hari ini tentang AI buat inovasi. Masih di folder s.id free OWP ebooks. Oke, di sini kata kuncinya adalah riset. Misalnya, coba saya search. Ini ada, kepencet. Ulang. Riset, kepencet deh ya, salah. Ya, dia lagi nyari. Nah, ini ada panduan praktis riset dosen. Ini semua pakai AI ya. Jadi saya curang banget. Saya sekarang udah curang sekali pakai AI semua. Ini buku-bukunya rata-rata sekitar hampir 150, ada yang 500 halaman. Kemudian untuk nulis, coba saya iseng dulu lah. Untuk nulis buku 500 halaman, saya kasih contohnya yang 500 halaman ya. Saya gombalin dikit lah buat 500 halaman. Coba saya pengen tahu, pada tahu nggak sih? Ini ada buku, ini ada AMA.
Asosiasi Manajemen Indonesia. Di sini agak enteng sebenarnya materinya. Misalnya AI buat meningkatkan produktivitas manajer yang sibuk, AI untuk manajer non teknis, prompting untuk manajer segala ini buat manajemen ya. Tapi di sini ada buku yang rada gila nih. Ini buku Python, ini bukan buat manajemen sih. Ini buat buku Python buat AI, machine learning. Ini totalnya 500 halaman nih. Coba ditulis di chat, butuh waktu berapa lama untuk nulis buku 500 halaman. Silahkan tulis di chat. Pengen tahu aja, pada tahu nggak sih? 5 menit nggak bisa, Pak. 5 menit nggak mungkin. Sekedar info aja, satu, 2 minggu, 20 menit nggak bisa, 1 jam nggak bisa. Nah, saya buka rahasia dulu lah. 1 jam itu sekitar 100 halaman sebetulnya. 2 hari kira-kira yang kalau kita belum pengalaman sekitar 2 harian kalau pakai AI ya. Dan promnya banyak. Oke, karena saya lagi ngomong prom banyak. Jadi untuk nulis buku-buku ini saya akan kasih promnya di sini. Saya masuk ke download. Ini prom-prom saya masukin dalam folder prom, PPP nama prom. Oke. Misalnya ada prom untuk bikin outline, prom bikin bab, saya kasih lihat prom bikin outline ya. Nih, jadi saya bikin outline-nya pakai prom. Outline. Jadi awal buat nulis buku, bikin outline dulu. Ini prom-promnya. Oke. Ini akan saya zip, saya akan upload supaya Anda bisa. Nah, udah gitu di sini ada prom buat bikin bab. Per bab, kadang-kadang subbab, kadang-kadang bikin referensi apa segala macam, semuanya pakai prom. Butuh waktu sekitar, kalau saya buku sekarang udah sekitar 300 halaman, 400 halaman butuh waktu sekitar 6 jam selesai. Oke, cuman nggak segampang itu juga karena saya harus ngumpulin buku-buku referensi segala macam dan itu dijadikan bagian dari AI-nya. Jadi AI-nya harus dikasih training dulu, pakai buku referensi-referensi, kemudian kita prompt baru bisa seperti itu. Nah, supaya Anda hidupnya happy, saya masukin prompt ini saya kompres prompt.zip. Udah ada. Oke. Saya upload aja ya supaya happy semua orang. Ya atau prompt.zip-nya saya delete. Soalnya baru diupdate ini. Bentar. Sorry. Download, remove prompt.zip. Oke, saya ulang lagi. Ini saya bikin lagi, kompres, prompt.zip-nya dibikin. Oke, sekarang saya akan download. Saya ambil prom.zip. EFGHIJKLMNOP prom ini dia. Oke. Oke, silahkan digunakan promnya supaya Anda bisa bikin buku secara cepat. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih lihat sedikit buku yang tadi, yang teknik penelitian ya, riset. Ini panduan praktis riset dosen. Oke. Bagaimana cari ide, bagaimana bikin proposal, bagaimana cari duit. Jujur, kami di kampus duitnya bukan dari Diknas banyak ya. Duitnya dari luar. Ada yang dari luar negeri, ada yang dari perusahaan-perusahaan di luar. Jadi kita nggak punya duit dari Diknas sih sebetulnya. Kita duitnya dari luar. Contoh kemarin dari iShift kita dapat sekitar 30.000 US dollar. Ini dari ada perusahaan tambang juga ngasih sekitar berapa ya? 100 jutaan lah, kira-kira kayak gitu. Jadi duitnya kayak gitu sih, dari luar banget, dari swasta gitu ya. Nah, ide dasarnya kira-kira gini. Nah, ini bagian ketiga, mencari topik penelitian. Oke, jadi bagaimana caranya kita bisa dapat. Jadi kalau kita penelitian intinya gini sih, penelitian dan sebagainya, riset dan sebagainya, inovasi segala dan sebagainya itu hanya bisa berarti kalau dipakai sama orang yang membutuhkan. Kalau kita riset sekedar riset, ya oke lah kita bisa pakai dananya Diknas. Cuman kalau riset yang benar-benar kayak kita harus dapat duit dari luar, itu harus betul-betul bisa bermanfaat buat mereka. Jadi mereka akan ngasih dana penelitian kalau mereka dapat manfaatnya. Nah, untuk seperti itu kita harus dapat bener orang itu butuhnya apa gitu. Nah, ini yang penting banget sih. Sebenarnya ini gampang banget sih sebenarnya kalau kita sering ngobrol. Saya kan kebetulan sering sekali ngobrol di media sosial, berinteraksi sama banyak orang. Dari situ kita bisa tahu sih. Ini istilah kerennya adalah pain point discovery. Jadi mereka itu
kesulitannya apa sih? Kalau udah tahu kesulitannya kita cari solusinya. Fungsi kita adalah cariin solusi. Beres, beres ya, kira-kira kayak gitu. Bisa nggak pakai AI? Bisa. Sekarang saya kasih contoh. Contoh sederhana banget. Saya kebetulan ya ini kalau Ono agak agak gombal sedikit sih ya. Ini saya masuk ke ini saya dapat data dari Kementerian UMKM, Koperasi Sawit UMKM. Ini data ini jujur mereka punya data UMKM sekitar 60 juta UMKM data dan mereka nggak tahu mau diapain tuh data. Ngeri sih. Oke. Lu bikin proyek buat pendataan udah gitu nggak tahu buat apa. Buset. Republik Anda itu keren banget sih. Nah, sekarang kita punya data seperti ini. Ini ada yang keren adalah kalau ini bangsa provinsi, oke lah sama semua kabupaten, sama semua kecamatan hampir sama, kelurahan ya dekat-dekat semua. Yang keren ini ada modal, ada status pemilik, ada tingkat pendidikan, ada apa lagi nih? Ada metode pemasaran, ada penggunaan teknologi. Ini keren sih sebetulnya. Terus ada omset. Kalau ngelihat kayak gini, kita nggak tahu apa-apa. Kalau ditanya masalahnya apa di UMKM, tengarti orang. Cuma dapat kayak gini doang. Sekarang saya akan coba pakai ini kita kita bisa bikin paper journal. Saya bikin paper journal pakai ginian waktunya seminggu loh. Langsung dapat gelo. Pokoknya gila lah. Kita cobain masuk ke AI ya. Saya AI-nya buat anak-anak saya pakai AI yang blow on aja lah, pakai ChatGPT aja lah ya. Kita nggak usah pakai yang canggih-canggih. Kita pakai yang bego aja, pakai ChatGPT. Saya upload nih file tadi. Tolong kalau ngupload file, uts, sedang berpikir, stop, jangan berpikir. Oke, sekarang saya akan masukin file yang tadi, orange, foldernya orange. Ini sebenarnya bagian dari kuliah saya di kampus sih buat machine learning sebetulnya, bukan AI. Ya, machine learning bagian dari AI juga sih sebetulnya. Saya akan upload nih filenya ya. Oke, saya upload. Kalau kita mau penelitian, mau bikin paper jurnal, yang penting punya data. Kesalahan fatal 99,9% dosen sama profesor di Republik Indonesia adalah pada saat kita buat penelitian, pertanyaan pertama, judul lu apa ya? Mampus lu kalau ditanya judul. Saya biasanya nggak akan minta judul ke anak-anak. Analisa aja tuh data, hasilnya apapun, kita ambil judul dari hasil. Jadi jangan bikin judul dulu baru cari hasil. Berapa urusannya? Ini kalau saya data dulu ya upload, kemudian nanya. Ini kalau ini buat paper jurnal ya. Kalau buat tadi buat inovasi agak beda promnya. Paper jurnal promnya cuma gini aja nih. Eh eh, Novelty apa saja yang ada di attach attach dokumen yang sorry. Ini saya geser dulu bentar ya. Yang bisa digunakan untuk menulis paper jurnal Q1. Udahlah, pokoknya ini banget nih sangat vulgar. Jadi teknik promnya vulgar banget sih. Novelty apa saja yang ada di atas dokumen bisa digunakan untuk menulis paper jurnal Q1. Kan kurang ajar ini promnya. Udah kirim. Yang penting datanya kita masukin dulu. Oke, kirim. Nanti keluar. Kalau kita oke. UKM tidak dapat menampilkan visual nggak masalah sih, nggak masalah. Nah dia mulai mikir, nanti akan keluar novelty-nya apa aja. Nanti dari novelty kita prompting lagi. Ini jujur kami di kampus mahasiswa S1 bikin paper jurnal. Tapi caranya gombal kayak gini sih, caranya gombal kayak gini. Dan kita nembus kalau bangsanya Sinta 3 aja sih tembus sih, gampang. Kalau Sinta 3, Sinta 4 tembusnya gampang. Cuman kalau Sinta 21 oke lah, itu rada susah. Tapi caranya seperti ini gitu. Jadi cara pertama adalah kumpulin datanya, terus dari data kita tanyain novelty-nya apa aja di sini. Kalau kita lihat data gitu aja, kita agak susah buat lihat novelty. Data apa aja, apa adanya akan susah lihat novelty. Nah, ini kalau dilihat nanti kelihatan novelty-nya ada banyak. Sebuah paper jurnal kalau mau tembus ke Q1 paling nggak ada 3-4 novelty satu paper. Ini kemungkinan ada bangsanya 6-7 novelty sih di sini. Nah ini lagi nyari dia. Oke beres ya. Jadi tekniknya seperti ini. Nah sekarang nanti dari sini nanti kalau lihat di sini buku ini saya keluar lagi. Di sini ada buku saya juga tentang nulis paper jurnal. Kata kuncinya jurnal. Jadi menulis paper jurnal dibantu AI. Silahkan dibaca. Di situ saya terangkan cara nulis paper jurnalnya gimana. Di samping itu juga ada buku teknik cepat menulis buku. Tapi ini dibuatnya tahun lalu, hampir setahun yang lalu. Setelah setahunan saya nulis,
Ini waktu ini nulis buku ini satu buku 100 halaman 2 hari waktu itu. Sekarang saya 400 halaman mulai 6 jam. Jadi caranya berubah banget sih sebetulnya. Jadi saya harus bikin lagi bukunya. Oke. Nah sekarang, jadi kalau nanti kalau pengen nulis paper jurnalnya silakan baca-baca buku ini tekniknya seperti apa. Tapi logika berpikirnya kira-kira gini. Berawal di akhir. Jadi berawal di hasil penelitian. Jangan berawal di judul. Berawal di hasil penelitian sama metode, kemudian masuk ke kesimpulan, ke abstrak, introduction, di compare sama referensi, baru terakhir sama ini. Oke, terakhir judul. Coba ini ada yang komentar atau tanya, coba sambil saya baca ya. Apa yang bisa digunakan untuk tahu jual beli saham secara real time? AI apa yang bisa digunakan? Jadi gini, kalau yang ini ya, untuk jual beli saham dan sebagainya. Kalau mau gombal, itu si saham-saham itu mereka biasanya punya API, Application Program Interface, supaya kita, kalau kita pelanggan ya, kalau kita langganan kita bisa nge-tap data itu. Jadi yang paling gampang adalah kita nge-tap datanya, pakai API, tapi bayar. Nah, kita bisa dapat jual beli sahamnya secara real time. Gitu, sebenarnya bisa. Nah, untuk bisa, tapi ini urusannya perdukunan banget sih, sebenarnya nggak itu. Tapi ya udahlah, kita bisa dapat. Saya biasanya bukan buat saham sih, yang real time biasanya buat IoT, karena IoT juga real time juga. Nah, dari situ nanti kita bisa melakukan, biasanya pakai deep learning sih, kalau kita mau time series. IP-nya bayar berapa? Nah ini teknik bertanya nih sebetulnya. Nih, tanyanya di Grok. Grok adalah AI yang oke banget buat nyari informasi. Oke, jadi kita bisa nanya dengan pertanyaan misalnya, ya nggak keluar lagi. Oh ini dia. Di mana? Saya pencet apa tadi? Keluarnya jadi ngaco ya. Oke. Iyalah, saya pencet lagi yang tombol ngaco ini. Tapi kira-kira nanti kalau ada kayak gini, saya bisa nanya, di mana saya bisa langganan API untuk akses informasi uh, harga atau transaksi jual beli saham. Saham harganya berapa? Harga API berapa? Software software apa yang perlu saya install. Jadi caranya nanyanya ke AI. Asli, saya nanyanya ke AI banget sekarang. Kalau Grok bagus buat nyari informasi, jadi mata-mata bagus banget. Kalau ChatGPT nggak gitu bagus kalau buat jadi mata-mata. Nah ini langsung dia bilang harga saham, data transaksi jual beli, quote historical real time ada di BEJ, Bursa Efek Jakarta, Indonesia. Nih dia alamat-alamatnya. Kalau mau pemula bisa di sini, ada di FinHub, ada segala macam. Jadi bisa dilihat di sini. Nah ini tool-tool yang dipakai bisa kelihatan juga langsung. Jadi bisa kelihatan, nggak susah sih. Asal kita nanyanya jangan sama Google sekarang, jujur. Jangan sama Google karena Google kita punya kepala ntar. Karena informasinya masih mentah kalau di Google. Saya selalu nanyanya ke sini. Nah oke, balik lagi ke urusan inovasi. Sorry, muter-muter. Nah ini novelty-nya udah kelihatan. Ini ada 1, 2, coba 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 novelty di situ. Konsekuensinya ini kalau kita mau ringkas jadi paper jurnal Q1 jadi oke. Tapi itu jurnal. Tadi judul seminar ini adalah inovasi yang bisa dipakai buat masyarakat kali ya. Ini ada pertanyaannya, apakah ya dapat digunakan untuk membobol data negara? Enggak. Jadi AI bisa dipakai bukan buat membobol. Nih contoh ini, saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh gombal lah. Kayak contoh gombal. Ini AI buat ngebobol. Saya akan contohin. Misalnya, tolong, ini contoh ya, tolong buatkan skrip untuk
menjebol data presiden ri.go.id. Oh, sorry, ya salah. Salah. .go.id plus misalnya .id plus duk capil. Oke, saya minta skrip, tolong buatkan. Oke, enter. Pasti nanti dia komplain. Ini semua ya udah dikasih firewall ya. Jadi semua AI bahwa, nah ini langsung, maaf saya tidak bisa. Tidak bisa, tidak akan membuatkan skrip untuk memberikan apapun yang menjebol, merentas, mengakses data ini. Jadi nggak bisa, nggak mau mereka. Oke. Nah sekarang masuk ke urusan inovasi. Oke. Inovasi, kalau ini paper journal bukan ya inovasi sih, tapi ya mungkin nggak terlalu bermanfaat. Nah sekarang saya dengan data yang sama, saya akan nanya, pertanyaannya saya rubah ya. Masalah apa yang ada di UMKM Indonesia berdasarkan attached file Excel. Sorry, coba bentar. Ketiknya kumaha ya. File Excel dari ke Kementerian UMKM. Itu ya. Jadi kita tanya dulu masalahnya apa. Udah gitu, sekalian aja saya tanya ya, sebaiknya solusinya apa? Itu. Jadi ini inovasi yang seperti ini dibutuhkan sama bangsa Indonesia sih. Cuman ini hanya bisa ditanya kalau kita punya datanya dulu. Jadi sarannya cari datanya. Data tidak harus bentuk file Excel ya. Data bisa berbentuk berita, berbentuk tulisan, tapi banyak banget kasih AI-nya yang buat cariin. Ini dari berita ini kita punya masalah apa sih? AI bisa suruh juga kayak Grok tadi, kita bisa suruh Grok, tolong liatin masalah di kabupaten apa, di misalnya kota apa, masalah di rakyat kecilnya apa. Bisa nanya sebenarnya karena Grok bisa akses ke media sosial, bisa akses ke berita. Dari itu kita bisa dapat kesimpulan. Nah, ini dia lagi nyoba ngelihat. Kalau ini saya ngambil datanya dari data file Excel. Jadi semua data kita masukin, kemudian kita nanya sih. Nah, kalau saya biasanya udah nanya dengan solusi-solusinya. Oke, ini waduh banyak pertanyaan. Punten Bu Moderator, aduh liar urang. Wah ini Ngobrol waktunya sampai 9.45 ya, Pak. 9:45, ya pusing. Iya, cuma 35 menit. Mohon izin, Bapak. Nggak apa-apa, nggak Nanti apa-apa. saya akan mengingatkan berkala. Ya, siap. Ini minta maaf nih yang nanya kalau nggak bisa kejawab semua ya. Sekarang ini banyak program ya untuk jurnal penelitian pengabdian rekomendasi aplikasi yang baik mana. Saya jujur untuk ini itu bisa dibaca di tadi ya di buku AI untuk penulis AI tadi bisa dibaca. Cuman kalau yang saya pakai sekarang kondisinya kayak gini. Saya akan cari informasi pakai Grok. Saya akan nulis campuran nih kalau nulis bisa pakai ChatGPT, bisa pakai Gemini, nulis gitu ya. Terus kalau nyari referensi, jujur saya nyari referensinya di Google Scholar. Jadi saya ambil kata-kata dari naskah saya dalam bahasa Inggris, jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris diambil misalnya satu kalimat, taruh di Google Scholar, dia langsung ngasih referensi berdasarkan kata-kata tadi. Nah itu nanti saya pakai ChatGPT atau Gemini, saya prompting apa bedanya abstrak dari paper tadi dengan penelitian saya. Nanti perbedaan itu namanya novelty. Jadi itu yang dimasukin. Jadi caranya kayak gitu. Oke. eh Salam sehat Pak Ono, terima kasih. Saya Karman dulu 3 tahun lalu dapat eksternal hard disk copy yang semua pelajaran. Bagaimana cara membantu publikasi biar menembus jurnal Scopus dengan AI? Prompt seperti apa? Oh, kalau yang ya itu tadi sarannya kalau untuk pengen nembus Scopus Q1, Q2 juga bisa. Jadi tolong diambil buku yang ini tadi, buku naon teh? Yang tadi yang di s.id mana tadi? Ini ya, nih di free ebook ini s.id/free OP ebooks. Nanti di sini ada buku tentang nulis paper jurnal, baca yang itu. Nanti promnya dieksplisitin. Saya mau nulis naskah ini untuk Q1. Jadi naskahnya didesain untuk Q1, tapi nanti kalau kita masukin Q2 atau Sinta 2 jadi tembus-tembus juga karena udah buat Q1 juga naskahnya dipakai buat Q1. Itu ya. Oke.
Bagaimana mengetahui informasi benar atau jangan sampai kejadian. Nah, untuk supaya AI kita tidak halusinasi, jadi presisi banget, caranya adalah gombal banget caranya. Ini saya kasih lihat dulu ya. Jadi supaya halusinasi, jangan pernah minta AI buat nyari referensi. Jadi jangan pernah pakai referensi dari AI. Referensinya dari kita, dari manusia. Karena AI itu blow on. AI itu bodoh. Nah, ini saya kasih lihat prompt saya. Ini saya kasih lihat folder dulu lah. Ini saya lagi nulis beberapa buku. Soalnya saya nulis buku hampir seminggu 3 buku. Lu bayangin aja satu buku kumnya bisa 30-40, seminggu 3 buku, seminggu kumnya udah 100 itu. Parah itu, kum parah itu sebenarnya. Jadi saya kum udah nggak dikejar-kejar lagi lah, udah males ngurusin kum. Ini saya buku ya, nih saya ini buku. Ini buku yang saya pakai untuk nulis buku tentang manajemen. Ini buku referensinya. Jadi saya kebetulan ngambil banyak buku dan ini kalau teman-teman semua pengen copy buku-bukunya silahkan kirim harddisk. Nanti saya kirimin semua buku-bukunya free. Tolong selipin duit buat ongkir aja ya. Nah, di sini misalnya ChatGPT Business Playbook. Ini ChatGPT untuk bisnis ya. Ini bukunya kayak gini. Ini bukunya bahasa Inggris semua. Ini buku jadi referensi. Cara yang dipakai adalah buku-buku ini saya masukin ke ChatGPT. Di mana tadi ChatGPT teh? Nah ini ya, saya ChatGPT ini. Oke, saya masih misalnya buku tentang agentic AI. Ini yang buku yang lagi saya tulis agentic AI ya. Oke. Ini saya lagi nulis buku tentang agentic AI. Baru ngeprom awal, baru daftar. Ini daftar isinya doang sih. Tapi kalau lihat prom di atasnya, prom paling atas, yalah, kok nggak bisa ke atas? Susah banget ke atasnya. Ini dia ke atas. Ini perhatiin ini buku semua. Ini diupload semua bukunya diupload. Terus kalimatnya, gunakan attached dokumen sebagai referensi dan konteks. Revisi outline daftar isi dari buku yang ini saya udah pernah bikin daftar isi sebelumnya pakai Grok. Cek web intranet gunakan materi yang paling original dan benar. Nah, harus ada kata-kata kayak gininya supaya tidak halusinasi. Terus pakai buku ini sebagai referensi. Beres ya? Apakah ya sudah dapat atau keduanya mampu menyamai kemampuan manusia? Wah, jawaban saya karena saya bikin AI dan saya tahu kerjanya AI dan saya pakai AI banget. Saya harus ngomong terus terang dulu ya. AI itu bodoh. Jangan pernah berpikir AI itu bisa sama dengan manusia. AI itu tolol. AI itu hanya kayaknya pinter karena kita kasih buku-buku tadi. Karena kita pinterin dia. Tapi pada dasarnya yang pinter manusia sih sebetulnya. Gitu ya. Kontak Pak Ono yang fast respon di mana? Pakai email. Tadi ono@indonesia.id atau ono@tetes.acd. Kenapa saya tidak pakai WhatsApp? Karena WhatsApp disadap, terus ngomong terus terang dulu. Menterinya juga sakit hati sama WhatsApp. Menkominfo lagi sakit hati sama Meta, sama WhatsApp. Karena nggak mau nurut sama Indonesia. Jadi dia lagi pengen ngerubah supaya bangsa Indonesia pakai chat buatan Indonesia. Salah satunya adalah Palapa. Oke. Oke, ini kayaknya udah jawab semuanya. Ini waktu habis kayaknya ya. Bu moderator, berapa menit lagi Bu moderator? Masih ada 7 menit lagi, Bapak. Alhamdulillah, masih ada 7 menit lagi. Ya. Kita sambil stres ya. Oke, saya balik lagi ke sini, ke urusan inovasi. Oke, nih kelihatan nih. Ini dari promo yang saya masukin tadi ya. Promo yang masukin tadi kan saya tanya, masalahnya apa? Ada dari data loh. Kita ngupload data, oke. Terus dia ngasih tahu, ini kan saya lihat masalah apa yang ada di UMKM Indonesia berdasarkan test file Excel dari Kementerian. Solusinya apa? Nih, langsung dia bilang, diagnosis masalah utama, mayoritas UMKM masih informal. Nah, itu masalah. Sulit akses pembiayaan formal. Konsekuensi dia informal, dia nggak bisa dapat dana bank, pengadaan, kemitraan, rantai pasok yang besar nggak bisa masuk. Ini masalah besar. Jadi masalah UMKM bukan modal, tapi secara lembaga mereka dianggap bukan bangsa Indonesia. Parah ini sebenarnya. Nah, ini kementerian harus cari solusi. Nah, ini dari data itu aja langsung dapat. Kayak gini aja langsung dapat ya. Terus, pencatatan keuangan masih lemah. Hanya 717 tidak punya laporan keuangan.
Ini parah. Konsekuensinya dia tidak bisa melakukan forecasting, dia bisa nggak cash flow, susah ngontrolnya segala macam. Nanti kalau ngomong soal investor nggak bisa, ini jadi parah banget. Nah, kayak gini doang sih. Jadi caranya sederhana banget. Upload datanya, tanyain, masalahnya apa sih? Kalau kita suruh baca langsung data, bisa sih bisa. Cuman ya lumayan nih, lihat data 1.000 UMKM kan banyak juga ya. Jadi caranya kayak gitu. Nah, kemudian tantangan utama lain bukan sekedar masuk ke marketplace, tapi membangun kemampuan pemasaran modern, modern dan konsisten. Konsekuensi yang terjadi di sini supaya bisa pemasaran modern dan konsisten adalah kita harus bisa berinteraksi. Konsekuensinya adalah, ini contoh ya, kemarin saya akhir tahun lalu saya ke Sumedang. Kebetulan ada staf khusus presiden juga di sana. Kita ngomong buat UMKM. Depan saya ada 300 UMKM. Mereka ngomong ke saya, Pono, masalah kita bukan masalah apa-apa karena jujur nih UMKM di sana teh sebulan 1 miliar. Gila duitnya kencang banget. Cuman mereka kalau lebih gede lagi mulai susah karena mereka harus berinteraksi dengan customer, dengan masyarakat lewat WhatsApp. Nah, kalau pakai orang nggak bisa. Akhirnya mereka harus bikin pakai robot. Nah, akhirnya saya bikin ini saya kasih lihat langsung aja ya. Ini karena waktu udah sempit. Saya kasih lihat waktunya ini 5678. Oke. Ini saya masuk ke aplikasi yang kita ini free, semuanya free sih sebenarnya. Ini makhluknya ada di sebelah saya. Makhluknya ada di sebelah saya. Kita bisa, harus saya install ulang nih. Create workflow. Oke, ini kita bikin program supaya pakai AI bisa jadi WhatsApp, tapi interaksinya ke AI. Nah, kita perlu saya import dulu filenya. Ini makanya N8N. N8N adalah kayak agentic AI lah, kira-kira sederhananya agentic AI. Tapi bukan sih dia, lebih karena workflow. Nah, ini saya upload. Oke, nah ini dia. Nah, di sini nanti kalau ada WhatsApp masuk lewat webhook, masuk ke AI agent, nanti dia nanya ke AI-nya lokal. Ini semuanya lokal. Kita bisa bikin pakai komputer seharga sekitar berapa ya? 10 jutaan lah kira-kira. Terus pakai satu handphone biasa, terus nanti jawabannya bisa dikeluarkan ke sana. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang spesifik tentang produk dan sebagainya, kita bisa bikin retrieval augmented generation di sini. Kita upload semua ini lewat sini ya. Kita upload dokumen-dokumen tentang produk kita, nanti dia akan bantu jawab tentang produk tertentu dari ini. Ini semuanya free, open source, pakai WhatsApp interaksinya. Gitu. Jadi ya kita harus interaksi banget sih sama masyarakat dan kita bikin solusi buat mereka. Ini kalau engineer biasanya gitu. Oke, cara cari riset dan solusi yang membutuhkan perusahaan luar negeri. Cara berpikirnya bukan dibutuhkan luar negeri sih sebetulnya. Ya kalau mau ke sana susah nembusnya sih sebenarnya jujur. Kalau kita contoh ini contoh ya. Kami dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan, kita memigrasi seluruh Kota Tangerang Selatan, terutama pemerintah kotanya, ke teknologi internet yang lebih baru, pakai IP versi 6. Kemudian kita ngoprek sekolah-sekolah pakai versi 6 sekarang di Tangerang Selatan, Pemkotnya pakai versi 6. Kemudian kita ngobrol sama ISIF, itu dari Asia Pacific Network Information Center. Mereka ngasih duit 30.000 US dollar dan ternyata Tangerang Selatan jadi contoh dunia karena kota-kota lain di dunia di Asia Pasifik sama dunia belum sampai level itu. Jadi kadang-kadang kita ngerjain sesuatu yang sebenarnya sederhana aja, dunia nggak tahu. Jadi harus ngobrol sih. Kalimat yang benernya sih ngobrol. Harus berinteraksi. Waktu tinggal 5 menit. Oke. Stres saya. Eh ya udah nggak bisa mikir sayanya. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau teman-teman mau ngopi buku saya, perusahaan saya, silahkan kirim harddisk. Saya kopiin semuanya. Oh, minta kirim lagi yang from zip. Sorry, salah. Mana itu teh? Ini ya. Ini saya kirim di open. Ini gimana caranya ngirim teh? Kirim, ya. Baik, terima kasih. Kalau pengen ngopi buku-buku saya, ini ada sekitar, sebenarnya total perusahaan saya gede sih 12 tera.
Cuman kalau cuman buku soal AI atau social science dan sebagainya sih nggak sampai segitu sih. Bang saya 100 giga, 200 giga juga boleh. Kirim hard disk, nanti saya copyin, saya kirim balik tuh hard disk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang melakukan riset, penelitian, nulis buku dan sebagainya supaya bangsa ini bisa lebih maju lagi. Terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materinya Pak Ono yang menurut saya sangat luar biasa karena kita hidup di era yang memang sekarang ini rasanya sulit ya Pak untuk terlepas dari AI. Seperti itu. Ya, Kalau menurut saya, soalnya saya pribadi juga menggunakan AI sebagai untuk membantu lah dalam melaksanakan tugas-tugas seperti itu ya Pak. ya. Jadi Pak Ono juga sangat insightful sekali dan juga dengan berbaik hati memberikan materi-materi secara free gitu Pak. Terima kasih banyak Bapak. Dan tadi juga sudah disampaikan untuk sesi tanya jawabnya sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari chatbox juga ya Pak. Tapi setelah ini akan saya berikan kesempatan kepada dua penanya nih Pak, Oh, dua siap. penanya yang dapat menanyakan secara langsung seperti itu ke Pak Oh, Ono. boleh. Karena kan kalau tadi kan baru menjawab dari chatbox ya Pak. Ya. Jadi saya persilakan kepada Bapak Ibu peserta IKT 6 untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Baru setelah saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ono, Bapak Ibu bisa menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ono secara langsung. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Wah, itu ada yang sudah masuk Baik, tuh. siap. Betul, Pak. Silakan kepada Bapak Hidayat Darwis untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu Talita. Pagi Pak Ono. Pagi, Ya, Pak. Pak Ono ini kan kita kesulitan tuh kan nyari buku sebenarnya, nyari Ya, jurnal. ya. Semuanya itu kan bayar aja, ya kan? Siap. Kalau kita bayar semua dosen ini, kalau kan saya kan dosen, waduh, habis honornya untuk beli semua tuh, jurnal semua beli. Pak Ono gimana kira-kira mensiasati untuk mendapatkan artikel-artikel tuh yang saat ini berbayar menjadi gratis itu, termasuk buku-buku dan aplikasi, Pak Ono. Oh, Semua kan gitu. aplikasi-aplikasi bayar semua. Itu Ya. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hidayat. Jawab cepat dan singkat aja ya. Ya, Kalau oke. ini ini nggak enak saya ngomongnya di Universitas Muhammadiyah sebenarnya. Jadi jujur, buku-buku bisa kirim harddisk ke saya copyin, free. Oke, yang jadi masalah, ini ngomong terus terang dulu, buku itu saya dapatnya nyolong sih. Nyolong, pakai torrent. Ini nggak enak makanya saya ngomong di Muhammadiyah, ini nggak enak. Saya nyuri pakai torrent, kemudian saya dulu kepala perpustakaan pusat di ITB, sakit hati karena kita nggak bisa dapetin buku yang bagus-bagus. Akhirnya saya jadi Robin Hood, saya colongin tuh buku-buku yang bagus, saya kumpulin, saya sebarin supaya semua orang bisa pintar. Bapak Ibu bisa ngambil buku dengan cara saya pakai torrent sih sebetulnya. Cuman berbahaya dalam torrent itu karena banyak virus. Itu aja sih. Ya namanya tempat orang maling mah isinya jahat-jahat lah. Ya kita ambil yang bagusnya dari yang jahat tadi. Itu buku. Silahkan kalau nggak mau susah, kirim harddisk, saya copyin. Untuk jurnal, jujur waktu pada saat kita menulis paper jurnal, kita tidak perlu baca full seluruh jurnal sih sebetulnya. Minimal kita baca abstraknya. Dapat di mana abstrak tadi? Google Scholar, Pak. Jadi segampang itu saya pakai Google. Jadi saya nggak langganan, jujur saya nggak langganan jurnal. Tapi kalau paper saya itu rata-rata pakai jurnal 3 tahun terakhir dan topik-topiknya benar-benar apa ya sesuai dengan jurnal saya. Ya udah, pakainya Google Scholar Pak, gratis Pak. Terus gimana caranya saya ngomper apa yang kita temukan dengan paper tadi? Saya pakai AI buat membandingkan. Jadi caranya kan kita nggak bisa waktu nulis paper jurnal, saya menemukan ini loh pertama kali di dunia, nggak bisa ngomong kayak gitu di jurnal kan. Ya, yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan penelitian, caranya kayak gini, hasilnya seperti ini. Si A atau si B melakukan penelitian hampir sama, caranya seperti ini, hasilnya seperti ini. Perbedaan antara A dan saya dan B tadi adalah ini. Itu pakai AI ngelihatnya.
Sudah itu kita kompres jadi satu paragraf dimasukin ke paper saya. Jadi saya punya referensi, si B kayak gini, bedanya kayak gini. Jadi beda tadi adalah novelty sih sebetulnya. Perbedaan itu adalah temuan gitu, Pak. Beres ya, Pak? Mudah-mudahan Ya, semua baik, jadi Pak. dapat Q1 semua lah habis ini, biar cepet lah jadi profesor Insya semua. Allah. Amin. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Hidayat Darwis atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Pak Ono, dan terima kasih Pak Ono atas jawaban yang telah disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab, cukup menjawab ya Pak Hidayat. Iya, minta maaf tadi Sebelum nyolong saya bukunya. nggak apa-apa Pak, tadi ada yang komen nyolongnya untuk kemaslahatan umat Pak Ono, jadi nggak apa-apa gitu. Ya, tolong doain aja Terima supaya kasih. amal ibadahnya diterima gitu aja sih. Amin ya robbal alamin. Oke, baik Bapak. Saya akan melanjutkan ke penanya terakhir atau penanya kedua yang dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung. Di sini sudah ada yang raise hand lagi, Pak, dari KAP Dr. Karsam. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada Pak Ono. Udah. Suruh Paulo Ya. tanya, saya waktu itu kan dapat kopi coding ya, tapi saya ngikutinnya susah banget. Oh, Nah ini yang buku tadi, dikirimnya kemana Pak nanti? Alamatnya masih yang dulu atau ganti lagi Pak? oh yang dulu, Pak. Dapat Jadi ini harddisk ya. hasil saya. Harddisknya masih yang Ya. dulu, masih sama di Jakarta di Kemayoran. Rumah saya di Kemayoran. Silakan dikirim harddisknya. Tolong dibungkus pakai apa ya, bubble wrap yang tebel ya, biar nggak rusak, nggak jebol, itu aja sih. Kalau nggak jebol. Jadi tempat masih sama. Baik. Atau komunikasi ke email, nanti saya kasih tahu juga tempatnya lah. Itu mah gratis lah. Ya. Terus Ya. ini Prof, yang di Institut Teknologi Serpong, apakah ada program RPL juga ya? Kalau misalnya mau kuliah di sana, tempat Prof Oh, di ITTS. eh ITTS. Ya di atasnya RPL sih, itu kan kampus ya. Kalau RPL kan levelnya SMK ya. Ya. Kita ada, RPL ada. Nanti di UTMJ juga ada. Nanti gue dimarahin UTMJ, lu gila gue iklan kampus. Saya tiap hari lewat Prof kampusnya. Terima kasih Terima Prof udah kasih. jawab. Makasih. Wah, yang resen banyak. Bu Talita puyeng dah. Iya, Pak. Terima kasih atas pertanyaan Bapak Dr. Karsam ya barangkali namanya dari nama Zoom-nya. Semoga dapat menjawab pertanyaan Bapak. Bapak Ibu, tadi saya sudah menyampaikan bahwa sesi tanya jawab secara langsung ini hanya saya buka untuk 2 penanya karena keterbatasan waktu. Sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya. Tadi Pak Ono juga udah stres ya Pak karena waktunya sepertinya butuh lebih banyak nih ya kan, karena terkait antusias dari seluruh peserta juga sangat besar, termasuk saya juga Pak sebenarnya sebagai user AI juga begitu kan. Tapi sedikit menyimpulkan dari materi Pak Ono hari ini mengenai bagaimana cara kita memanfaatkan AI seperti itu. Tapi tujuannya bukan untuk bukan sebagai utama gitu, tapi hanya untuk memperkaya dan membantu mempermudah Ya, kita seperti itu. Tadi juga ada sedikit quote yang saya highlight dari Pak Ono. AI itu sebenarnya yang memperkaya, dan minterin AI itu justru referensi dari manusia seperti itu ya Pak. Jadi lebih ke tools untuk mempermudah kita aja sebetulnya. Baik Bapak Ibu, jika ada pertanyaan yang Mas ingin disampaikan kepada Pak Ono, tadi bisa lewat email ya Pak. boleh, boleh, Mungkin boleh. dapat dituliskan Pak emailnya Oh, apa gitu di kolom chat tadi. oh ya, ntar saya tulis di Lagi kolom chat juga lagi. akan siap. Siap. Baik Bapak Ibu, saya tutup untuk sesi dari Pak Ono Purbo. Sekali lagi terima kasih banyak, Makasih. kan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya izinkan kami untuk menyerahkan sertifikat Bapak, mohon untuk dapat diterima walaupun secara online Iya. seperti itu ya. Kami mohon kepada panitia yang bertugas untuk dapat menampilkan sertifikat untuk Pak Ono dan juga dapat membantu untuk mendokumentasikan.
Baik, kita masih menunggu Pak untuk sertifikatnya ditampilkan karena belum muncul di Oh, layar udah. saya. Oke, terima kasih banyak. Nuhun pisan. Berikut sertifikat dari kami Pak. Terima kasih banyak Sama-sama. telah berpartisipasi dan menjadi speaker dalam acara IKTI 6, integrasi cerdas dan inovasi sosial menuju yang berkelanjutan. Mudah-mudahan dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Terima Untuk kasih. acara selanjutnya Pak Ono izin Ya. dan juga Bapak Ibu semuanya, mumpung kita masih rame nih karena masih pagi nih Pak, Oh, foto. speaker yang lain, betul, Ibu Sulis dan juga Pak Dr. Suhadi selaku speaker yang kedua dan ketiga juga sudah hadir. Jadi kita akan lakukan dokumentasi terlebih dahulu ya Pak. Siap. Siap. Jadi dimohon kepada seluruh Bapak Ibu pimpinan, sivitas akademika, seluruh peserta dan juga Bapak Ibu speaker untuk dapat mengaktifkan kamera dan juga menggunakan virtual background yang telah dibagikan sebelumnya. Dan kita akan melakukan sesi dokumentasi yang akan saya pandu dan dimohon bantuannya kepada panitia yang bertugas untuk dapat mendokumentasikan. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jika sudah on cam akan segera dilakukan sesi dokumentasi. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Ada 14 slide, Bapak Slide Ibu pastikan kelima, untuk tetap tersenyum ya, karena nggak tahu kan ada di slide slide kelima, berapa masuknya. 1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Tunggu. Slide 1, 2, 3. Senyum. Slide ke-7, 1, 2, 3. Slide ke-8, 1, 2, 3. Slide ke-9, 1, 2, 3. Slide ke-10, 1, 2, 3. Slide ke-11, 1, 2, 3. Slide ke-12, 1, 2, 3. Tes. Slide ke-13, 1, 2, 3. Oke. Slide terakhir, 1, 2, 3. Oke, sesi dokumentasi sudah selesai. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mas Noval selaku panitia yang bertugas untuk sesi dokumentasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Ono atas Sama-sama. waktu dan kesediaannya untuk sharing dengan kita semua. Semoga dapat bermanfaat. Untuk selanjutnya, kita akan melanjutkan ke sesi narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Sulistiawati SEMSI. Sebelum kami mulai untuk sesi pemaparan beliau, izinkan kami membacakan profil singkat beliau terlebih dahulu. Dr. Sulistiawati merupakan akademisi dan